Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara? Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan review mengenai ilmu reproduksi. Sejauh mana perkembangan ilmu reproduksi pada ternak? Bagaimana memanfaatkan ilmu itu dalam menghasilkan teknologi yang bermanfaat dalam meningkatkan produktivitas ternak, meningkatkan kualitas individu ternak, juga menyelamatkan spesies hewan yang terancam punah. Dan saudara-saudara, perkembangan ilmu dengan menggunakan hewan itu seperti pada cabang ilmu yang lainnya akan digunakan pula untuk manusia. Pada ilmu reproduksi, teknologi yang berhasil dikembangkan pada hewan juga dimanfaatkan untuk membantu kemaslahatan hidup manusia. Untuk manusia, fokus pemanfaatan ilmu reproduksi adalah membantu pasangan-pasangan yang sulit mendapatkan keturunan. Maka populerlah teknologi bayi tabung misalnya. Itu bayi tabung adalah istilah umum yang kalau di dalam ilmu produksi disebut dengan fertilisasi dan produksi embrio in vitro. Mari kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ada ikan, 2 badan dengan bagian kepala yang 2 juga tapi berdempet. Ada anjing ya dengan 2 badan, 2 kepala, tetapi di bagian samping dari perutnya dempet. Ada juga yang binatang sejenis cicak ya, berdempet di bagian pangkal ekor. Ada bebek yang seolah-olah kakinya 4. Kemudian ada babi yang berkepala 2 tapi badannya 1. Atau juga ada kura-kura yang mempunyai 2 kepala, punya 1 badan. Ada juga manusia seperti ini punya badan tapi ada 2 kepala. Nah, fenomena seperti ini bagi kalangan awam tentu sangat menakjubkan. Dan kita memang harus meyakini bahwa ini semua terjadi karena kehendak yang Maha Kuasa. Kehendak Allah, kehendak Tuhan. Namun saudara, secara ilmiah sebenarnya apabila kita memahami ilmu reproduksi, kita mampu menjelaskan fenomena-fenomena ini dengan pendekatan saintifik secara ilmiah, sehingga kita dapat menjelaskan mengapa peristiwa ini terjadi. Jadi kita tidak sekedar menerima bahwa, dan memang kita harus meyakini bahwa semua yang terjadi adalah kehendak yang Maha Kuasa, tapi kita bisa mempunyai keyakinan bahwa cara peristiwa ini terjadi adalah melalui peristiwa yang kita ketahui, kita bisa pahami, yaitu pengetahuan kita ilmu reproduksi mengenai perkembangan embrio tahap awal. Seperti ketahui, fenomena kembar dempet atau kembar siam yang nampak di gambar ini adalah terjadi pada awal masa perkembangan. Jadi umumnya terjadi di seminggu pertama setelah terjadi pembuahan atau setelah terjadi fertilisasi. Nah, ini salah satu manfaat dari belajar ilmu reproduksi sebagai contoh bagi kita bahwa kita mempelajari ilmu reproduksi itu dapat membantu kita menyingkirkan keraguan, membuat keyakinan pada kita bahwa semua peristiwa yang terjadi di alam ini memang atas kehendak Allah melalui suatu cara yang dapat dijelaskan dan diterima oleh akal. Nah, dari pengetahuan ilmu produksi yang dikembangkan oleh manusia dari zaman ke zaman hingga hari ini, ya, manusia memanfaatkannya untuk melahirkan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang pertama adalah teknologi inseminasi buatan.
Apa ini? Ini yang kalau di masyarakat umum disebut dengan kawin suntik. Teknologi IB ini dikembangkan dari pengetahuan manusia tentang peristiwa fertilisasi, tentang spermatogenesis, tentang oogenesis, gitu kan. Kemudian tentang siklus birahi. Sehingga manusia tahu bagaimana memanipulasi proses itu sehingga lahirlah teknologi yang disebut dengan inseminasi buatan. Ada lagi transfer embrio atau memindahkan embrio dari satu individu ke individu yang lain. Embrio adalah produk jadi hasil pertemuan antara sel telur atau oosit dengan spermatozoa. Jadi dia adalah bakal dari bayi. Nah, ini bisa dipindah-pindahkan. Tentu saja ini awalnya ada dari pengetahuan mengenai peristiwa fertilisasi dan perkembangan embrio tahap awal. Ini bisa diambil ilmunya, kemudian dimanfaatkan, maka lahirlah teknologi transfer embrio. Selanjutnya adalah teknologi yang disebut fertilisasi in vitro atau terkenal ya dengan sebutan bayi tabung. Bayi tabung juga ini adalah proses yang memanipulasi peristiwa fertilisasi secara alamiah dengan memindahkannya di laboratorium. Kemudian inilah alasan kemudian dikenal dengan teknologi bayi tabung karena dipertemukannya itu di daun cawan Petri ya. Sebenarnya bukan tabung tapi cawan Petri. Jadi sperma dan sel telur dipertemukan bukan di dalam saluran reproduksi betina tapi di dalam cawan Petri di laboratorium. Maka kemudian istilah bayi tabung. Kemudian yang terakhir yang paling mutakhir adalah rekayasa genetik. Dikenal ada dua teknologi, ada cloning, ada gene transfer. Ya. Nah, perubahan generasi teknologi ini dari generasi pertama sampai generasi terakhir yaitu rekayasa genetik adalah merupakan cara untuk memperbaiki manfaat dari teknologi ini baik buat manusia dari generasi sebelumnya. Maka ini adalah ilmu pengetahuan teknologi yang berkembang dari dasar-dasar ilmu reproduksi. Ini adalah kegiatan penampungan semen. Nah, semen adalah cairan yang diejakulasikan oleh organ reproduksi jantan yang isinya adalah spermatozoa. Nah, ini adalah contoh bagaimana ilmu reproduksi diterapkan dalam produksi semen beku yang nantinya akan digunakan di dalam inseminasi buatan. Ini adalah sketsa dari proses inseminasi buatan yang dilakukan oleh seorang inseminator. Perhatikan saudara, inseminator ini sebelum dia melaksanakan tugasnya itu dilakukan pelatihan yang intensif. Salah satu pelatihannya adalah harus mengenal organ-organ reproduksinya. Seperti contoh dia harus menghandle bagian dari serviks ya, supaya nanti dia bisa memasukkan gun ya, insemination gun ini namanya yang batangan panjang seperti ini. Di ujungnya sudah dimasukkan straw yang berisi semen beku. Tugas si inseminator adalah mengantarkan semen beku ini ke perbatasan dari dua kornua uterus yang kita sebut bifurkasio untuk disemprotkan di sana. Sehingga sperma nanti bisa masuk ke kornua uterus yang bagian kanan, kornua uterus yang bagian kiri untuk sampai ke tempat fertilisasi di tuba falopii. Nah, ini adalah contoh pengetahuan mengenai organ yang dimanfaatkan dalam proses inseminasi buatan. Nah, ini adalah organ-organ reproduksi pada sapi betina yang akan kita pelajari lebih jauh nanti ya. Untuk gambaran awal saja, dan dengan pengetahuan seperti ini kemudian orang melaksanakan inseminasi buatan seperti ini ya. Karena kalau tidak tahu organ reproduksi, tidak mungkin si petugas tahu bagaimana melaksanakan inseminasi buatan.
Ini adalah gambaran spermatozoa yang akan kita pelajari lebih lanjut nanti di spermatogenesis ya. Ini adalah spermatozoa matang. Tentu saja bendanya sangat kecil, mikroskopis. Tentu untuk melihatnya perlu menggunakan alat bantu, yaitu dengan menggunakan mikroskop. Nah, ini adalah dipoto menggunakan mikroskop. Nah, dari pengetahuan tentang dinamika ovarium yang tadi, di mana ovarium itu menghasilkan sel telur, ada struktur di dalam ovarium itu yang namanya folikel, di mana si folikel itu secara perlahan-lahan tumbuh dan dia menghasilkan hormon estrogen. Estrogen ini menimbulkan gejala estrus. Maka dengan siklus pertumbuhan dari folikel yang ada di dalam ovarium, timbul ya samanya siklus estrus. Pada sapi bisa berlangsung setiap 21 hari sekali, ini satu siklus. Birahi, kemudian apabila tidak terjadi kebuntingan, maka 21 hari kemudian akan timbul birahi kembali. Ini yang disebut dengan siklus estrus. Jadi, hari ini mengalami birahi atau estrus, 21 hari kemudian dia akan mengalami estrus kembali. Begitu juga setelah berikutnya akan 21 hari kemudian birahi lagi. Begitu seterusnya apabila tidak mengalami kebuntingan. Ini adalah yang disebut dengan siklus estrus birahi. Ya, seperti ini. Salah metodenya menggunakan ini alat yang namanya Siderby. Isinya adalah progesteron seperti ini ya. Nanti akan kita berlanjut apa dan bagaimana Siderby itu adalah di teknologi reproduksi. Tapi ini saya kenalkan dulu supaya tahu bahwa arah dari belajar ilmu reproduksi adalah memahami proses-proses manipulasi siklus estrus diantaranya. Nah, ini adalah perkembangan embrio tahap dini ya. Gambarannya dari satu sel hasil pertemuan sperma dan sel telur berkembang jadi 2 sel dan seterusnya. Ya, ini lebih lanjut akan kita pelajari pada bab di kuliah ini, bab tentang fertilisasi dan perkembangan embrio dini. Ini adalah juga embrio. Ini adalah embrio yang kita sebut tadi, disebut untuk transfer embrio. Jadi, satu embrio dihasilkan oleh satu induk yang unggul, itu bisa dikoleksi, diambil, dipindahkan ke betina yang lain. Jadi, yang memproduksi embrio unggul itu betina yang lain, nanti yang akan bunting betina yang berbeda. Inilah teknologi embrio. Nah, selanjutnya saudara, ini ada yang disebut dengan fertilisasi in vitro. Ya, ini contoh pada sapi, ada sel telur yang belum matang, diambil dari indung telur yang diperoleh dari RPH. Setelah dipotong, hewan itu mati. Nah, hewan yang mati pun masih kita bisa manfaatkan untuk menghasilkan keturunan, menghasilkan bayi gitu, dengan cara seperti ini. Bayi tabung kita manfaatkan, ambil oositnya, kita matangkan di laboratorium kurang lebih 24 jam, campur dengan sperma, maka dapatlah embrio. Setelah dapat embrio, kemudian kita transfer ke induk yang sudah dewasa. Induk betina yang sudah siap, yang sudah dewasa, maka akan terjadi kebuntingan dan dia selamat sampai lahir. Ini ya, jadi reproduksi bahkan bisa dilaksanakan pada ternak betina yang sudah mati. Dimanfaatkan tuh indung telurnya setelah dipotong. Dia akan menjadi anak. Nah, ini contoh penerapan teknologi untuk pengambilan sel telur atau oosit dari indung dengan menggunakan peralatan seperti ini ya. Ada USG, kemudian ada alat sedot dan sebagainya. Untuk aspirasi namanya. Nah, ini lanjutan yang tadi. Kemudian hasil pengambilan itu dilakukan seperti ini. Ini gambaran perkembangan
embrio pada tuba fallopiae. Ya, jadi ada satu organ nanti akan kita pelajari lebih lanjut namanya tuba fallopiae. Sekali lagi embrio ini masih kecil berukuran 0,1 mm ya. Gambarannya adalah seperti yang tampak ini. Nah, kemudian pada hari ke-7 sampai ke-8 dia akan masuk ke rahim. Disitulah terjadi namanya implantasi atau menyatukan antara embrio dengan tubuh induk ya, agar nanti selama masa hidup dia, selama masa kebuntingan itu akan dipelihara oleh induk sampai dia lahir. Nah, ini penerapan dari teknologi embrio splitting atau sebuah embrio ya, ceritanya itu bisa diduplikasi. Embrio itu menjadi satu anak. Sebelum dia menjadi anak, masih berupa embrio yang mikroskopis, itu bisa dipotong dua. Dipotong dua supaya yang tadinya bakal jadi satu embrio menjadi dua embrio. Karena dua embrio ini, maka dia menjadi bakal dari dua anak. Padahal tadinya bakal dari satu anak. Kita akan buat dia menjadi bakal dari dua anak seperti itu. Embryo splitting ini adalah berasal dari pemahaman kita tentang perkembangan embrio pada tahap awal. Nah, ini contoh bagaimana pengetahuan ilmu reproduksi itu bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan bagi manusia dalam produksi ternak atau dalam menyelamatkan spesies-spesies yang langka. Ini contoh penerapan lagi, ini namanya ITSI. Apa ITSI? ITSI artinya intracytoplasmic sperm injection. Artinya sperma diinjeksikan ke dalam oosit, yaitu di sitoplasmanya. Ini adalah meniru proses fertilisasi yang alami dengan menggunakan alat. Jadi satu sperma ditangkap oleh alat ini, disedot, kemudian ditusukkan, dimasukkan ke dalam oosit atau sel telur. Jadi yang bulat, yang nampak bulat bercincin ini, ya, ini adalah oosit. Nanti sperma itu akan masuk ke dalam, tinggal di dalam, akhirnya terjadi fertilisasi. Nanti akan tumbuh berikutnya ini dia menjadi embrio. Perhatikan, ini adalah ilustrasi mengenai ternak transgenik, yaitu ternak yang sudah memiliki sifat baru yang berasal dari gen yang diintroduksikan ke dalam gen sapi yang sebelumnya memang tidak dimiliki secara alamiah oleh si ternak ini. Sebagai contoh, sapi menghasilkan air susu yang kualitasnya berbeda dengan ASI. ASI tetap lebih baik untuk manusia karena di dalam ASI terdapat protein-protein yang spesifik yang tidak bisa dihasilkan oleh seekor ternak. Nah, apabila seekor sapi ini diintroduksikan gen yang menyandi produksi protein yang ada dalam ASI, nantinya si ternak sapi ini apabila dia bunting dan melahirkan akan menghasilkan air susu yang mengandung protein yang sama dengan yang dihasilkan oleh seorang wanita, oleh seorang ibu. Sehingga apabila proses ini berlangsung secara berkelanjutan, kualitas air susu sapi itu akan mendekati kualitas air susu ibu dengan adanya gen baru yang diintroduksikan ke dalam seekor ternak atau sapi. Itu adalah gambaran penerapan teknologi transgenik untuk kehidupan manusia. Perhatikan gambar ini. Ya, ini ada 2 ekor ikan dari spesies yang sama pada umur yang sama. Tapi kita perhatikan 2 ekor ikan ini berbeda ukurannya.
Ikan yang bagian atas, ikan yang sudah diproses transgenik. Jadi dia diintroduksikan gen asing, gen pertumbuhan dari spesies lain, sehingga dia tumbuh jauh lebih cepat daripada ikan yang pada umumnya di spesies itu. Nah, ini contoh penerapan transgenik pada ikan untuk mempercepat masa pertumbuhannya. Nah, ini adalah penerapan teknologi cloning ya pada manusia. Kita perhatikan bahwa dengan teknologi ini dimungkinkan nanti diproduksi sel-sel khusus yang alamiah, di antaranya sel pankreatik islet cell. Ini yang terkait dengan produksi hormon insulin yang berfungsi dalam mengendalikan kadar glukosa dalam darah untuk terapi penyakit diabetes. Kemudian ada hematopoietic cell, ini terkait dengan kerusakan-kerusakan pada sel darah. Ya, untuk mengatasi itu maka dibuat sel hematopoietik yang akan menggantikan sel-sel rusak secara alamiah dalam tubuh. Kemudian ada cardiomyocytes. Cardiomyocyte ini adalah sel-sel otot jantung yang bisa diproduksi dengan teknik terapeutik cloning. Nah, ini pada orang yang mengalami kerusakan jantung pada bagian ototnya, maka bisa diintroduksikan sel ini untuk terapi. Juga penyakit yang diakibatkan karena kerusakan syaraf, maka bisa diterapi dengan cara cloning, yaitu dengan neuron, ya, neuron buatan yang diproduksi dari embryonic stem cell dari embrio hasil cloning. Bisa juga dengan penyakit leper, yaitu sel-sel hepatosit, ya, yang akhirnya nanti sel-sel ini akan ditransplantasikan kepada individu yang juga menjadi sumber dari embrio cloning. Untuk lebih lanjut mengenai cloning akan kita terangkan nanti pada mata kuliah khusus. Saudara juga bisa mencari ya di googling ya, saudara silakan mencari apa itu cloning sehingga lebih memahami apa yang saya sampaikan ini. Demikian saudara-saudara ya perkuliahan kita untuk kali ini. Semoga saudara bisa memperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai ilmu reproduksi, apa manfaatnya, sehingga ada motivasi Anda tidak sekedar untuk menyelesaikan mata kuliah ini dan lulus, tapi ada motivasi Anda bahwa banyak manfaat yang bisa kita peroleh dengan mempelajari tentang ilmu reproduksi.